Langsung dimulai ya Pak? Bu, ibu-ibu, mangke kalau kurang keras mendekat nggih? Ini nggak ada mic-nya. Coba fokus Nggih. taruhnya pakai makan pada pahalanya kan. Udah mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk saling bertatap muka, berkumpul bersama pada majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengkaji kitab Safinatun Najah bab puasa. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang saleh yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita telah sama-sama mengkaji pasal syarat sah puasa dan syarat wajib puasa nggih. Sekarang kita pada kesempatan kali ini masuk pada faslun fi arkanis shaum. Jadi fasal tentang rukun-rukun puasa. Arkan jamaknya rukun. Jadi ada beberapa rukun. Faslun fi arkanis shaum. Tetapi sebelum itu saya akan menyampaikan kemarin terlewati, yaitu definisi dari puasa. Apa itu ta'rif dari puasa? Definisi puasa. Puasa, pengertian puasa adalah secara bahasa al-imsak, menahan. Al-imsak maknanya menahan. Menahan dari apa? Nah, menahan dari apapun bisa disebut puasa. Menahan berbicara. Nah, ini secara bahasa artinya imsak. Sebagaimana Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika setelah melahirkan Nabi Isa kemudian pulang kepada Bani Israel, ditanya-tanya, ini anak siapa? Tidak ada ayahnya kok punya anak. Apa jawabnya ibunda Maryam? Inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernadar kepada Rabbku untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan, hari ini aku tidak akan bicara, tidak akan ngomong, kata ibunda Maryam. Ini menunjukkan makna puasa secara bahasa. Saum secara bahasa, tidak berbicara, menahan diri untuk berbicara. Tetapi menurut istilah, puasa maknanya al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, an jami'il muftirat, fi waktil makhsus, di waktu yang, di zaman yang khusus, yakni min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa ini? Minal akli wa syurbi wal jima'. Kemudian dari makan dan minum, kemudian jima ini kita tahan karena sesuatu ini membatalkan puasa, dan juga sesuatu yang merusak puasa. Apa saja yang merusak puasa? Ghibah, namimah, kemudian dusta, nah ini adu domba, ngerasani. Nah, ini sesuatu hal yang merusak puasa kita. Waktunya kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Biniyatil makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi puasa itu ada niatnya. Kalau tanpa niat nggak ada puasa. Nah, seperti itu. Itu makna dari puasa. Kemudian sekarang kita masuk faslun fi arkanis shaum. Fasal atau poin-poin tentang rukun-rukun puasa. Apa saja rukun-rukun puasa? Arkanuhu thalathatu asya. Jadi rukun puasa ada 3. Rukun puasa ada 3. Bapak Ibu sekalian, makna dari rukun ini adalah sesuatu yang ketika kita kerjakan, ketika kita tinggalkan, ibadah kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Ini rukun. Rukun itu sesuatu yang harus kita penuhi dalam ibadah. Sama seperti syarat sah puasa. Syarat sah puasa kemarin ada berapa, Pak? 4 nggih? 4. Islam, kemudian Islam, kemudian berakal, kemudian tidak dalam keadaan haid dan nifas, kemudian tahu bahwasannya hari yang dia berpuasa di hari yang
tidak diharamkan, tidak berpuasa dalam keadaan hari yang diharamkan, atau puasanya di hari itu boleh untuk berpuasa. Seperti contoh Ramadan. Ini syarat sah puasa. Ketika 4 hal ini tidak ada, 4 poin ini tidak ada pada kita, maka puasa kita tidak sah. Misalkan seorang non-muslim berpuasa, kemudian non-muslim berakal, tidak dalam keadaan haid, kemudian dia berpuasa di waktu yang diperbolehkan di bulan Ramadan. Apakah puasanya sah? Tidak. Karena satu syarat tidak dipenuhi, yakni apa? Syarat Islam. Begitu juga rukun. Rukun ini 3 hal rukun dalam kitab Safinatun Najah ini. Jadi bab puasa dalam kitab ini adalah tambahan dari Imam Nawawi Al-Bantani. Sebenarnya kalau kitab Safinatun Najah yang asli hanya sampai pada bab zakat. Akan tetapi oleh Imam Nawawi Al-Bantani ditambahi bab puasa. Imam Nawawi Al-Bantani itu orang Banten, Pak, orang Jawa. Masya Allah ya. Dia imam juga, pernah mengajar di Mekah juga. Beliau merupakan kakek buyutnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, menambahkan, dia juga ngarang kitab, mensyarah kitab Safinatun Najah ini, judulnya Kasyifatus Sajah, syarah Safinatun Najah. Jadi penjelasan dari kitab Safinatun Najah yang asli karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami ini disyarah, dikasih penjelasan catatan kaki oleh Imam Nawawi ini menjadi Kasyifatus Sajah yang kita baca sekarang. Nah, rukun-rukun puasa ada 3. Yang pertama adalah niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Berniat setiap malam likulli yaumin fil fardi. Ketika puasa wajib. Puasa fardu ini wajib berniat setiap hari. Puasa Ramadan kita ini setiap hari harus kita niat. Kalau tidak niat di malam hari, apa maknanya? Satu rukun kita tinggalkan. Kalau satu rukun kita tinggalkan, konsekuensinya apa? Nama Bapak Ibu sekalian? Tidak sah, betul. Tidak diterima, okay? Karena satu rukun ditinggalkan. Itu rukun pertama, niat lailan likulli yaumin fil fardi. Maknanya adalah sebelum subuh kita wajib untuk niat puasa. Nawaitu shauma ghadin. Nah ini, terkait dengan lafadznya, niatnya seperti apa? Terserah Bapak Ibu sekalian. Maksudnya ya kalau kita tidak paham bahasa Arab, okay? Saya niat puasa pakai bahasa Indonesia, saya niat puasa besok, enggak apa-apa gitu. Seperti itu. Kemudian niat rukun yang kedua adalah watarku muftirin, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, atau bahasa lainnya tidak batal, tidak mukah. Zakiron mukhtaron ghaira jahilin ma'durin. Kemudian yang terakhir adalah shaim. Jadi rukunnya ada 3. Yang pertama niat, yang kedua tidak mukah, tidak batal, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah shaim. Shaim ini maknanya orang yang berpuasa. Rukun yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Ini di beberapa kitab mazhab Syafi'i, kitab fikih mazhab Syafi'i, syarat yang ketiga ini tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan kitab mazhab Syafi'i, kalau kita lihat Matan Abi Suja, fikih juga mazhab Syafi'i, syaratnya cuma 2, niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Adapun niat yang ketiga ini adalah tambahan, tidak apa-apa ada niat itu. Sebagaimana nikah, kalau nikah syaratnya apa? Wali, saksi, mahar, ijab kabul. Akan tetapi terkadang dalam beberapa kitab fikih Syafi'i juga kitab fikih ditambahkan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, itu rukunnya. Karena apa? Kalau tidak ada orang yang berpuasa, tidak ada pengantin, tidak ada nikah ya Pak. Berarti nggak ada orang yang berpuasa, tidak ada puasa. Maksudnya seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi niyatun lailan likulli yaumin fil fard. Niatnya harus sebelum subuh. Sebelum subuh. Karena kenapa kok sebelum subuh? Karena ketika waktu dari puasa itu apa waktunya tadi? Zaman maksus. Zaman yang khusus tadi apa? Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, ini waktunya. Jadi niat puasa adalah sebelum waktu ini, sebelum waktu puasa, sebelum subuh. Ini kalau puasanya puasa yang wajib. Puasa wajib itu apa saja, Bapak Ibu sekalian? Puasa Ramadan, ini wajib. Kemudian puasa nadar, misalkan
kita bernazar, kalau bukan kita nggih, seseorang. Soalnya kalau saya bilang saya nazar, kemudian saya ngomong nazar saya ini jatuh Pak nazarnya. Jadi hati-hati ngomong nazar. Contoh seseorang sedang bernazar. Kalau saya, anak-anak kita mungkin lulus SBMPTN, ngoten nggih Pak. Kemudian bernazar, kalau saya lulus SBMPTN, saya akan puasa sebulan penuh. Ini puasanya wajib dikerjakan. Wajib. Nazar ini namanya puasa nazar. Kemudian apalagi puasa yang wajib? Puasa qadha. Puasa qadha, kalau seandainya puasa Ramadan kita bulan ini batal, tahun ini batal, kita wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Maka ketika kita mengganti puasa Ramadan kita, hukumnya menjadi wajib. Dan niat kita harus sebelum subuh, sebelum waktu puasa. Nah, itu tadi puasa-puasa yang wajib. Niat di kulli yaumin fil fard. Nah, adapun puasa sunnah tidak harus niat sebelum subuh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pulang dari masjid waktu duha atau sebelum duhur, tanya dulu kepada salah satu istrinya, kepada Sayyidah Aisyah contohnya, ya Aisyah, ada sarapan enggak nih? Ada sarapan enggak? Kemudian jawab Aisyah, enggak ada ya Rasulullah, enggak ada sarapan. Kemudian ditanya lagi, kira-kira nanti siang ada makan siang enggak? Aisyah menjawab, enggak ada juga ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah apa? Ya udah, hari ini kita berpuasa. Nah, ini puasa sunnah enggak apa-apa. Dengan syarat kita belum makan, belum minum. Ketika kita belum makan, belum minum, kemudian sudah siang, kalau puasa sunnah enggak apa-apa. Lanjutkan puasanya. Niatnya ketika itu, ketika di waktu duha atau sebelum duhur. Nah, ini salah satu contoh kesederhanaan dari Rasulullah ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita di sini saya yakin tidak pernah mengalami seperti itu, atau mungkin kalaupun mengalami sedikit sekali. Coba kita pulang ke rumah, tanya istri, Dek, ada sarapan enggak? Mesti jawab ada. Atau minimal kalau dijawab enggak ada Mas, makan siang ada enggak? Ada. Atau kita pulang ke rumah orang tua kita, Bu, ada sarapan enggak? Bapak, ada makan siang enggak? Insya Allah ada. Ini bedanya kita dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW orang yang paling mulia di muka bumi, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Khalilullah, dijamin oleh Allah masuk surga Bapak Ibu sekalian. Tetapi secara duniawi berbeda dengan kita. Kesederhanaan Masya Allah. Makan saja tidak setiap hari ada. Kesederhanaan Rasulullah Masya Allah. Berbeda dengan kita. Seapa gitu Pak? Semiskin-miskin ya, mboten gitu. Semesak ini kita zaman sekarang, insya Allah makan selalu ada. Kalaupun di rumah tidak ada, ke masjid. Masjid sini setiap hari ada makan siang ya? Insya Allah. Kalau hari normal, kalau hari puasa, insya Allah minimal kalau tidak sahur ada buka. Ada buka. Nah, ini zaman kita, maka perlu kita contoh keteladanan dari Rasulullah terkait dengan kesederhanaan beliau. Nah, itu tadi nggak Pak, jadi niat. Kalau seandainya contoh kita tidur kemudian bangunnya kesiangan, bangun sudah azan, bangun sholat subuh sudah selesai, belum sempat niat puasa, apa hukum puasa kita? Hukumnya batal, tidak sah Bapak Ibu sekalian. Ini perlu satu poin penting yang perlu kita ingat. Jadi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, niatnya harus setiap hari dan sebelum subuh. Kalau kita bangun kesiangan, tidak sempat untuk niat, batal puasa kita. Tidak sah puasa kita. Dan catatan satu lagi, kita tidak boleh makan walaupun batal puasa kita, walaupun tidak sah puasa kita tetap tidak boleh makan. Alasan kenapa tidak boleh makan? Ini kafaroh. Kafaroh itu sanksi. Sanksi karena apa? Sanksi karena meninggalkan niat. Kemudian takdim, ikram dengan bulan Ramadan. Masa iya bulan Ramadan makan? Seperti itu. Jadi walaupun puasa kita tidak sah, kita wajib untuk menahan diri. Maksudnya tidak makan, tidak minum. Kemudian juga wajib untuk mengganti di lain hari. Ini kalau kita lupa berniat. Maka konsekuensinya berat ya Pak. Maka kalau bisa minimal sahur. Karena kalau sahur itu membantu niat kita untuk berpuasa. Nek uang orang kok sahur itu mesti insya Allah punya niat untuk puasa. Nah, kemudian lafalnya bagaimana? Terserah. Lafalnya apakah wajib dilafalkan? Nawaitu shauma ghadin, tidak wajib. Karena esensi dari niat atau
inti dari maksud kok kita disyariatkan untuk berniat itu apa? Maksudnya agar apa? Istihdzarul qalb, menghadirkan hati. Sama saja. Tapi kalau seandainya kita niat, saya mau berpuasa besok, nawaitu shauma ghadin, akan tapi di hati kita ngomong, hati kita ya besok kalau kuat puasa, kalau tidak kuat ya tidak lah. Nah ini tidak termasuk niat, walaupun dilafatkan, tetapi sebaliknya, walaupun kita tidak melafatkan, tetapi hati kita insya Allah hari ini puasa. Nah ini sudah jatuh niatnya, seperti itu. Jadi kalau bisa seminimal mungkin kita sahur, kita bangun dulu sahur, minimal minum air putih atau apa, agar menghadirkan hati kita untuk niat. Karena juga di waktu sahur ini banyak sekali keutamaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian. Sahur disunnahkan untuk sahur. Fa inna fis sahuri barokah. Karena di dalam sahur itu, makan sahur itu terdapat barokah. Kemudian waktu-waktu mustajabnya doa ini juga di waktu sahur ini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, dalam waktu sahur ini banyak orang beristighfar. Karena apa? Ampunan akan turun. Allah Subhanahu wa taala turun di langit dan dunia. Ada yang meminta, pasti Allah kabulkan. Ada yang memohon ampun, pasti Allah ampuni. Nah, ini barokah dari waktu sahur, sepertiga malam terakhir. Ada pertanyaan sebelumnya Bapak Ibu sekalian tentang niat ini? Syarat yang pertama, monggo Pak. Kalau niatnya sebelum puasa Ramadan, punya puasa 1 bulan Oke. Ini pendapat Imam Malik seperti itu. Pendapat madhab Maliki seperti itu. Jadi boleh untuk niat 1 bulan penuh, di awal Ramadan. Saya niat untuk puasa 1 bulan. Jadi kalau seandainya di tengah Ramadan lupa niat, tetap sah. Ini pendapat Imam Malik. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk dalamnya ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwasannya wajib setiap hari 1 niat. Seperti itu, Pak. Dan konsekuensinya ketika madhab Maliki kan boleh 1 niat untuk 1 bulan. Tetapi ketika untuk perempuan misalkan di tengah bulan haid atau haid misalkan, nanti kalau sudah suci dari haid, wajib untuk mengulang niatnya karena sudah terputus. Nah ini pendapat dalam madhab Maliki. Tetapi kita madhab Syafi'i kemudian jumhur ulama mengatakan setiap hari wajib 1 niat. Ini puasa fardu ya Pak. Kalau puasa sunnah, niatnya ketika siang hari tidak masalah. Ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu sekalian? Tidak, pas pagi Pak, sebelum subuh. Maksudnya sebelum subuh itu dimulai selepas isya sampai subuh. Oh, ngeten. Niat. Makna niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Jadi menyengaja melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lih. Muqtarinan bi fi'lih itu beriringan dengan ibadah. Misalkan sholat. Awal sholat nomor Bapak Ibu sekalian, takbiratul ihram. Nah, kita niatnya ketika takbiratul ihram. Karena niat ini rukun sholat. Allahu Akbar, sekaligus dalam hati kita meniatkan nawai usalli fardhu, misalkan maghrib, usalli fardhul maghrib, seperti itu. Kalau puasa berarti mendekati waktu subuh, mendekati waktu ketika waktu sahur, ngoten nggih Pak? Enggak, karena kalau kita malah buka kemudian tidur sudah terpotong waktu tidur. Nah seperti itu. Karena di sini disebutkan niatul lailan likulli yaumin. Setiap hari di waktu malam itu sebelum subuh itu, bukan setelah berbuka, ngoten nggih. Seperti itu. Kemudian syarat yang kedua adalah ini yang kita bahas mungkin cuma 2 syarat nggih Pak. Syarat yang ketiga, orang yang berpuasa sudah jelas nggih. Tidak perlu kita jabarkan nggih. Nah, yang syarat yang kedua, tarku muftirin. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Dzakiron, dalam keadaan ingat. Maksudnya misalkan sesuatu yang membatalkan ini kita ambil, makan membatalkan, boten membatalkan. Ada syaratnya. Dakiron, harus dalam keadaan ingat kalau puasa, kemudian ingat kita sedang puasa, makan. Nah ini batal. Tetapi kalau lupa, makan dalam keadaan lupa, batal boten? Rezeki ya, betul, rezeki. Kalau makan dalam keadaan lupa, rezeki. Nah itu, dakiron, ada syaratnya.
Salah yang pertama Pak, dzakiron dalam keadaan ingat. Kalau lupa rezeki. Kemudian mukhtaron itu arti yang pas nopo nggih Pak? Keinginan sendiri. Mukhtaron itu keinginan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa. Poso, aku inget ini kalau sedang puasa, kemudian makan sendiri. Ini batal. Kecuali dalam keadaan dipaksa. Contohnya, saudara-saudara kita yang di Uighur, di Turkistan Timur, nggih. Mereka, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan, kalau ketahuan puasa oleh orang militer Cina, oleh orang Cina, nggih, pemerintah Cina, dipaksa untuk makan. Kira-kira hukum puasa mereka apa? Batal mboten? Sah mboten? Sah. Karena mereka makan dalam keadaan dipaksa, terpaksa. Nah, ini makanya poin kenapa kok ada catatannya, harus dzakiron kemudian mukhtaron, harus ingat dan dalam keadaan keinginan sendiri tidak dipaksa. Karena kalau dipaksa tidak batal, tetap sah puasanya. Kemudian ghairu jahilin ma'dzurin, tidak dalam keadaan bodoh. Atau ini kalau diartikan perkata kayaknya agak susah nih Pak. Kita ambil contohnya saja. Misalkan infus niki membatalkan puasa napa mboten Bapak Ibu sekalian? Infus makanan. Khilaf. Makan mahalul khilaf. Jadi tempatnya perbedaan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau seandainya kita mengambil pendapat yang membatalkan puasa. Infus membatalkan puasa. Oke. Kita dalam keadaan puasa, kemudian kita melakukan infus, nggih. Tetapi kita tidak tahu hukum infus ini apa. Hukum infus tidak tahu apakah membatalkan atau tidak. Nah, maka ini hukumnya tidak membatalkan karena kita tidak tahu hukum infus. Walaupun kalau kita ngambil pendapat tidak boleh gitu. Nah, maksudnya ghairu jahilin ini seperti ini. Tetapi kalau kita tahu infus ini membatalkan puasa, kemudian ketika puasa kita kok infus, nah ini batal. Maksudnya seperti itu. Bisa dipahami nggih Pak? Bisa dipahami nggih? Nah, kemudian ma'dzurin ini adalah bukan karena udzur, bukan sesuatu yang dimaafkan. Contoh sesuatu yang dimaafkan, wudu, kumur-kumur. Tidak sengaja tertelan. Dengan catatan tidak sengaja. Kalau sengaja ya batal. Kalau tidak sengaja dimaafkan. Nah ini. Jadi harus syarat membatalkan puasa itu harus dzakiron tadi dalam keadaan ingat sedang berpuasa, kemudian mukhtaron tidak dalam keadaan dipaksa, kemudian ghairu jahilin tahu hukumnya. Hukum infus misalnya membatalkan puasa, hukum vaksin misalkan membatalkan puasa. Tahu hukumnya, maka ini batal. Kemudian ma'dzurin, tidak dalam keadaan sesuatu yang dimaafkan. Atau tahu kumur-kumur kalau ketelan tidak membatalkan puasa, akhirnya apa? Sengaja nelen. Wah, ketelan. Nah, ini membatalkan puasa. Itu rukun dari puasa ada 3. Yang ketiga, shaimin, orang yang berpuasa. Ini setiap kita mungkin paham nggih Pak. Pun tidak perlu dijelaskan orang yang berpuasa ya kita ini. Kita orang yang berpuasa kita. Seperti itu. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Bapak. Jalannya sate. Katanya batal. Sama yang ulet-ulet itu batal. Ya. Kalau untuk urut kuping nggih Pak. Dalam mazhab Syafi'i jadi memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada beberapa lubang hidung, lubang mulut ketika sampai jauh itu kerongkongan. Memasukkan sesuatu ke kerongkongan, tidak harus makanan. Kemasukan hewan kalau sengaja, kemasukan benda, uang atau apa ke kerongkongan, hidung sampai masuk ke dalam, telinga, bahkan mata, kemudian dubur nggih. Nah, ini membatalkan dalam pendapat mazhab Syafi'i. Seperti itu. Jadi ini Kalau asapnya tadi asap kalau
asap kurang tahu Pak. Nanti saya cari jawabannya insya Allah. Tapi kalau tidak berlebihan mungkin tidak apa-apa ya. Kalau mungkin tidak boleh itu kalau sampai berlebihan di depannya girup-girup. Nah, mungkin ya. Karena rokok ini tidak boleh. Nah, rokok tidak boleh. Mungkin dikiaskan kepada rokok. Kalau cuma menghirup lewat kemudian ada asap mungkin boleh ya. Nanti insya Allah ya, kita cari jawabannya. Begitu Beh, nggih Bapak Ibu sekalian. Nggih. Iya. Kita kan tahu bahwa kita tidak boleh melakukan apa pendapat Iya. masukan dalam tubuh kita tidak berdasarkan bagaimana Sebenarnya itu maksudnya injeksi kayak infus ya. Vaksin. MUI boleh nggih? Ya, tadi saya bilang mahalul khilaf, Pak. Jadi tempatnya khilaf, perbedaan ulama. Kalau perbedaan ulama sebenarnya kembali kepada kita. Maksudnya kembali kepada kita. Menurut kita pendapat siapa yang lebih paling kuat? Nah, tetapi tidak berarti pendapat kita ya, Pak. Kita ngikuti ulama atau ngikuti ulama yang kita percaya. Dalam hal ini MUI ini mewakili ulama di Indonesia. Nah, kalau saya tadi kan memisalkan, menyontohkan kalau seandainya kita anggap infus haram, kok haram, apa namanya, membatalkan, kemudian ibarah tadi ghairu majhul. Jadi tetapi untuk vaksin ulama MUI berpendapat boleh, insya Allah kita ikuti, tidak masalah. Sebagaimana hal-hal yang lain, karena sudah mewakili ulama di Indonesia. MUI sendiri juga kapasitasnya sudah, masya Allah, ngeten nggih, masya Allah. Tahu Pak, ada pertanyaan lain? Nah, nanti kembali kepada MUI insya Allah ya Pak.